Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita diambil dari kitab Amsal 14 ayat ke-31. Beginilah firman Tuhan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah hal yang Tuhan sangat benci jika itu sampai terjadi dalam kehidupan manusia? Tentu jawabannya salah satu adalah penindasan akan kaum-kaum yang lemah. Dan itulah yang sering kita perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel, bahkan di perjanjian lama secara menyeluruh, bagaimana Allah sangat membenci penindasan ini yang diberlakukan atas manusia pada umumnya. Dan ada satu hal yang membuat Tuhan juga murka, adalah dengan cara suatu bangsa menekan berlebihan terhadap bangsa Israel. Memang dalam satu sisi Tuhan izinkan bangsa Israel terbuang, tetapi Tuhan tidak mau penindasan terjadi dengan cara yang berlebihan. Mengapa penindasan itu menjadi hal yang sangat dibenci oleh Allah? Karena ketika seseorang ditindas, maka posisi seseorang yang ditindas itu adalah posisi yang terendah. Dan posisi orang yang terendah itu adalah sesuatu hal yang tidak berharga sama sekali. Lihatlah bagaimana manusia pada umumnya ketika mendapati suatu binatang yang kita anggap tidak berharga masuk ke dalam rumah kita, bagaimana kita membunuhnya tanpa ada perasaan kasihan dan kita menindas mereka. Mengapa itu terjadi? Karena kita menganggap bahwa mereka tidak lebih tinggi dari kita. Mereka patut untuk mendapatkan perlakuan yang demikian. Itulah yang sering sekali dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa kasihan terhadap mereka. Tetapi ketika kita melihat dalam hal ini, ternyata manusia juga bisa melakukan hal yang demikian kepada sesamanya manusia. Perhatikan satu hal, bahwa manusia itu berada di atas dari segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Jika kita melihat manusia adalah sesuatu, maka akan ada nilai yang bisa berkurang dari mereka dalam perlakuan kita. Jika kita rasa mereka tidak menguntungkan kita, bisa saja kita mengakhiri hidupnya karena kita memahami bahwa mereka adalah sesuatu. Tetapi ada satu hal yang lebih penting yang disampaikan dalam nats hari ini, bahwa siapa yang menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Mengapa demikian? Karena memang kelemahan kita ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Lihatlah bagaimana Paulus ketika ia terus berdoa untuk meminta supaya Tuhan mencabut duri dalam tubuhnya. Ternyata ada satu hal yang disampaikan oleh Allah sendiri. Cukuplah anugerahku kepadamu, bahwa di dalam kelemahanlah nyata kuasaku. Lihatlah bahwa Tuhan ternyata mengizinkan kelemahan itu ada pada kita, sehingga berkat kelemahan itu kita terus bergantung kepada Dia, karena Dia adalah pencipta dan Ia adalah yang memberikan kebahagiaan yang menyeluruh kepada kita semua. Dan sesuatu hal yang Yesus Kristus juga sampaikan, dan ini berkaitan satu sama lain, bahwa tidak akan ada belas kasihan kepada mereka yang melakukan penindasan. Dan nats yang kita dengarkan hari ini berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Allah. Orang tidak memuliakan Allah karena menindas, tetapi orang memuliakan Allah karena belas kasihan. Mengapa demikian? Karena ternyata Yesus Kristus sendiri pernah menyampaikan hal ini, bahwa ada orang
yang merasa bahwa dirinya sudah memiliki kemampuan dan pemahaman yang menyeluruh tentang ajaran nilai-nilai dalam Alkitab, tetapi mereka salah untuk mengaplikasikan. Itu mengapa Yesus Kristus berkata, "Aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Aku lapar, engkau tidak memberikan aku makanan. Dan ketika aku terpenjara, tidak ada orang yang mendatangi aku." Lihatlah bagaimana nilai manusia itu benar-benar diangkat oleh Allah. Sehingga itu mengapa Yesus Kristus berkata, apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang dari mereka yang kecil ini adalah kepadaku. Sehingga kita harus melihat satu hal, bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan, apalagi di mata kita. Maka saudara, jangan menindas mereka karena kelemahan mereka. Tetapi jika Tuhan izinkan saudara menjadi penolong yang lain bagi mereka, maka hiburkanlah hati mereka. Dan hendaklah jika saudara telah mencukupkan diri dengan segala kelimpahan yang Tuhan beri, jangan lupa untuk menaruh belas kasihan kepada mereka yang miskin. Mengapa demikian? Jawabannya adalah mereka manusia. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, atas rahmat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Betapa berharganya kami manusia di hadapan Tuhan. Maka sedemikian berharga jugalah setiap dari saudara-saudara kami, sesama manusia, berharga di mata kami. Tolong kami Bapa supaya kami menjadi orang-orang yang berbelas kasih kepada mereka yang miskin dan tidak menindas orang-orang yang lemah itu. Karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak boleh menyalahgunakan kekuatan kami itu. Terpuji nama-Mu Bapa dalam pujian kami pada pagi ini, dan kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kebenaran itu akan nyata dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.